Saya Said Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara simbiotik mutualistik. Oke, pertama kali kita masuki pengertian paham simbiotik. Paham simbiotik ini berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik. Antara keduanya terjalin hubungan timbal balik atau yang saling menguntungkan. Dalam konteks ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Agama perlu landasan etik untuk mengatur masyarakat dan agama membutuhkan negara sebagai tempat untuk mengembangkannya. Pada paham ini, berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan yang berseberangan, yaitu integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, pola simbiotik. Paham simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah, tokoh Sunni Salafi, yang mengatakan agama dan negara benar-benar berkelindan. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama dalam keadaan bahaya, dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang piramid. Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya pemikiran Al-Mawardi yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau imamah merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Oke, untuk mengkaji hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan ke dalam dua bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan bersifat akomodatif. Hubungan antagonistik merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama, sedangkan paham akomodatif dipahami sebagai sifat hubungan di mana negara dan agama satu sama lain saling mengisi, bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam atau integralistik ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religius dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban agama mereka. Kenyataan di atas sangat sesuai dengan apa yang terjadi di negara ini, dengan terbentuknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Adanya kebijakan tersebut, negara telah membantu warganya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban umat beragama. Dalam banyak hal, Indonesia dianggap menganut paham simbiotik mutualistik. Tidak kurang misalnya, Din Samsudin juga mengatakan bahwa pilihan Indonesia untuk menentukan corak hubungan agama dan negara seperti itu sangat tepat, mengingat bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Paham simbiotik di mana peran agama dan negara tidak menyatu. Indonesia bukan negara Islam meskipun mayoritas masyarakatnya Islam dan tidak terpisah. Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama serta melindungi para penganut agama sebagaimana disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1 yang mengatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan Pasal 28E ayat 2 berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, kebebasan beragama juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oke, demikian penjelasan dari saya terkait negara simbiotik mutualistik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.